agama Buddha dalam bahasa Sanskerta, Buddhisme, merupakan sebuah pandangan filosofis berpaham non-teisme yang berasal dari bagian timur anak benua India dengan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Buddhisme lahir di India kuno sebagai suatu tradisi Sramana sekitar antara abad ke-6 dan 4 sebelum Masehi. Menyebar ke sebagian besar Asia, Sang Buddha dikenal oleh para Buddhis sebagai suatu maha guru agung yang telah sadar atau tercerahkan yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup dalam mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan, kebodohan, kegelapan batin atau moha, keserakahan atau loba, dan kebencian, kemarahan atau dosa. Berakhirnya atau padamnya moha, loba, dan dosa disebut dengan nibbana. Untuk mencapai nibbana, seseorang melakukan perbuatan benar, tidak melakukan perbuatan salah, mempraktikkan meditasi untuk menjaga pikiran agar selalu pada kondisi yang baik atau murni dan mampu memahami fenomena batin dan jasmani. Dalam Buddhisme Theravada, tujuan utamanya adalah pencapaian kebahagiaan tertinggi nibbana yang dicapai dengan jalan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 atau juga dikenal sebagai jalan tengah, sehingga melepaskan diri apa yang dinamakan sebagai siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Buddhisme Mahayana sebaliknya beraspirasi untuk mencapai kebuddhaan melalui jalan Bodhisattva, suatu keadaan di mana seseorang tetap berada dalam siklus untuk membantu makhluk lainnya mencapai pencerahan. Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tripitaka sebagai referensi utama karena di dalamnya tercatat sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku, yaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Seluruh naskah aliran Theravada menggunakan bahasa Pali. Bahasa yang dipakai di sebagian besar India, khususnya daerah utara pada zaman Buddha. Cukup menarik untuk dicatat bahwa tidak ada filsafat atau tulisan lain dalam bahasa Pali selain kitab suci Buddha Theravada yang disebut dengan kitab suci Tripitaka. Oleh karenanya, istilah ajaran agama Buddha berbahasa Pali sinonim dengan ajaran agama Buddha Theravada. Agama Buddha Theravada dan beberapa sumber lainnya berpendapat bahwa Sang Buddha mengajarkan semua ajarannya dalam bahasa Pali di India, Nepal, dan sekitarnya selama 45 tahun terakhir hidupnya sebelum dia mencapai. Seluruh naskah aliran Mahayana pada awalnya berbahasa Sanskerta dan dikenal sebagai Tripitaka. Oleh karena itu, istilah agama Buddha berbahasa Sanskerta sinonim dengan agama Buddha Mahayana. Bahasa Sanskerta adalah bahasa klasik dan bahasa tertua yang digunakan oleh kaum terpelajar di India. Selain naskah agama Buddha Mahayana, kita juga dapat menjumpai banyak catatan bersejarah dan agama atau naskah filsafat tradisi setempat lainnya yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Secara historis,
Akar Buddhisme terletak pada pemikiran religius dari India kuno selama paruh kedua dari milenium pertama sebelum Masehi. Pada masa tersebut merupakan sebuah periode pergolakan sosial dan keagamaan karena ketidakpuasan yang signifikan terhadap pengorbanan dan ritual-ritual dari Brahmanisme Weda. Tantangan muncul dari berbagai kelompok keagamaan, asketis dan filosofis baru yang memungkiri tradisi Brahmanis dan menolak otoritas Weda dan para Brahmana. Kelompok-kelompok ini yang anggotanya dikenal sebagai Sramana merupakan kelanjutan dari sebuah untaian pemikiran India yang bersifat non-Weda, yang terpisah dari Brahmanisme Indo-Arya. Para ahli memiliki alasan untuk percaya bahwa ide-ide seperti samsara, karma, atau dalam hal pengaruh moralitas terhadap kelahiran kembali dan moksa berasal dari Sramana dan kemudian diadopsi oleh agama ortodoks lain. Pandangan ini didukung oleh penelitian di wilayah di mana gagasan ini berasal. Buddhisme tumbuh di Magadha Raya yang terletak di sebelah barat laut dari Srapasti, ibu kota Kosala. Kerajagaha di sebelah tenggara. Negeri ini di sebelah timur Aryavarta, negeri bangsa Arya yang dikenal sebagai non-Weda. Naskah Weda lainnya mengungkap ketidaksukaan penduduk Magadha, kemungkinannya karena Magadha pada masa tersebut belum mendapat pengaruh Brahmanisme. Sebelum abad kedua atau ketiga sebelum Masehi, penyebaran Brahmanisme ke arah timur memasuki Magadha Raya tidaklah signifikan. Pemikiran-pemikiran yang berkembang di Magadha Raya sebelum abad tersebut tidak tunduk pada pengaruh Weda. Ini termasuk tumimba lahir dan hukum karma yang muncul dalam sejumlah gerakan di Magadha Raya, termasuk Buddhisme. Gerakan-gerakan ini mewarisi pemikiran tumimba lahir dan hukum karma kebudayaan yang lebih awal. Pada saat yang sama, gerakan-gerakan ini dipengaruhi dan dalam beberapa hal melanjutkan pemikiran filosofis dalam tradisi Weda, bagaimana terrefleksi misalnya di dalam Upanishad. Gerakan-gerakan ini termasuk selain Buddhisme, berbagai skeptis, Sanjaya, Belatiputta, atomis seperti Bakudak, Kasyana, materialis seperti Ajita, Kasakambali, antinomian seperti Varunakasa. Aliran-aliran terpenting pada abad kelima sebelum Masehi adalah Ajitikas yang menekankan aturan nasib Lokayana atau Maritilias, materialis, Adnanas atau agnostik, Jaina yang menekankan bahwa jiwa harus dibebaskan dari materi. Banyak gerakan-gerakan baru ini berbagi kosakata konseptual sama seperti Atman atau diri, Buddha atau yang sadar, Dhamma atau aturan atau hukum, karma atau aksi atau perbuatan, nirvana atau padamnya nafsu, samsara atau lingkaran penderitaan, dan yoga atau praktik spiritual. Para Sramana menolak Weda dan otoritas Brahmana yang mengklaim mereka memiliki kebenaran
terungkap dan tidak bisa diketahui dengan cara manusia biasa manapun. Para Sramana menolak Weda dan otoritas Brahmana yang mengklaim mereka memiliki kebenaran terungkap yang tidak bisa diketahui dengan cara manusia biasa manapun. Selain itu, mereka menyatakan bahwa seluruh sistem Brahmanical adalah penipuan, sebuah konspirasi para Brahmana untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan membebankan biaya terlalu tinggi untuk melakukan ritual palsu dan memberikan nasihat tak berguna. Titik terutama dari Buddha adalah pengorbanan hewan secara Weda. Dia juga menyindir kita manusia kosmis dari Weda. Namun, Sang Buddha tidaklah anti Weda dan menyatakan bahwa Weda dalam bentuk sejatinya dinyatakan oleh siapa kepada resi tertentu yang melalui pertapaan berat telah memperoleh kekuatan untuk melihat dengan mata ilahi. Ia menamakan para resi Weda dan menyatakan bahwa Weda orisinil dari para resi telah diubah oleh beberapa Brahmin yang memperkenalkan pengorbanan hewan. Sang Buddha mengatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam pengubahan dari Weda sejati, sehingga ia menolak untuk menghormati Weda pada masanya. Namun, ia tidak meninggalkan ikatan dengan Brahman atau gagasan diri menyatu dengan Tuhan. Pada saat yang sama, Hindu tradisional sendiri secara bertahap mengalami perubahan bertransformasi menjadi apa yang dikenal sebagai Hindu awal. Ketuhanan dalam Buddha. Perlu diketahui bahwa Buddha bukan Tuhan. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep dalam agama Abraham, di mana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke Nibbana, surga ciptaan Tuhan yang kekal. Ketahuilah para biksu bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para Buddha, apabila tidak ada yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan. Yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Sutta Pitaka Udana. Ungkapan di atas adalah ungkapan dari Buddha yang terdapat dalam Sutta Pitaka Udana, yang merupakan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa Bali adalah Hati Ajatang Abhutang Akatang Asmak Hatang, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu yang tanpa kaku, ananta, yang tidak dapat dipersepsi dan yang tidak dapat. Di dalam agama Buddha, tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebuddhaan. Anuntara Samkhya Sambodhi.
atau pencerahan sejati dalam kehidupan, di mana satu makhluk tidak perlu lagi mengalami proses tumimbal lahir. Di mana moralitas dalam ajaran Buddha bertujuan praktis menuntun orang menuju tujuan akhir kebahagiaan tertinggi. Dalam jalan umat Buddha menuju pembahasan, setiap individu dianggap bertanggung jawab untuk keberuntungan dan kemalangannya sendiri. Setiap individu diharapkan mengupayakan pembebasannya sendiri melalui pemahaman dan usaha. Keselamatan umat Buddha adalah hasil pengembangan moral orang itu sendiri dan tidak dapat diadakan atau diberikan kepada seorang oleh suatu perantara eksternal. Misi Sang Buddha adalah untuk mencerahkan manusia dan sifat keberadaan dan untuk menasehatkan bagaimana cara terbaik untuk kebahagiaan mereka dan keuntungan orang lain. Secara konsekuen, etika umat Buddha bukan merupakan perintah apapun yang memaksa manusia untuk mengikutinya. Dhammapada 183 mengatakan moralitas bagi umat Buddha dapat dirangkum dalam 3 prinsip sederhana. Yang pertama, hindarkan kejahatan. Yang kedua, lakukan kebaikan. Dan yang ketiga, sucikan pikiran. Inilah nasihat yang diberikan oleh semua Buddha. Adapun 5 sila atau Pancasila, di mana nilai-nilai kemoralan yang diharuskan untuk umat awam, umat Buddha biasanya dikenal dengan Pancasila. Kelima nilai-nilai kemoralan untuk umat awam adalah Panatipata, Weramani, Sikapadam, Samayami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, Adimadana, Weramani, Sikapadam, Masyadhyami, artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian atau pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, Kamasu Micacara, Werami, Sikapadam, Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perbuatan asusila. Dan yang keempat, Musawada, Werami, Sikandam, Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perkataan dusta. Dan yang kelima, Suramaria, Majapadatana, Werami, Sikapadam, Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu yang saya ketahui tentang moralitas dalam ajaran agama Buddha. Terdapat 4 hari raya utama dalam agama Buddha, namun satu-satunya yang dikenal luas masyarakat adalah Hari Raya Trisuci Waisak, sekaligus satu-satunya hari raya umat Buddha yang dijadikan hari libur nasional Indonesia setiap tahunnya. Hari raya yang pertama yaitu Waisak. Penganut Buddha merayakan hari suci Waisak yang merupakan peringatan 3 peristiwa, yaitu hari kelahiran Pangeran Siddhartha atau nama sebelum menjadi Buddha, hari pencapaian penerangan sempurna Pertapa Gautama,
dan hari Sang Suci Buddha wafat atau mencapai nirwana. Nama ini diambil dari bahasa Pali, Waisakha, yang pada gilirannya juga terkait dengan Waisakha dari bahasa Sanskerta. Kedua, Katina. Hari Raya Katina merupakan upacara persembahan jubah kepada Sangha setelah menjalani fasa. Jadi, setelah masa fasa berakhir, umat Buddha memasuki masa Katina atau bulan Katina. Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan persembahan jubah Katina, umat Buddha juga berdana kebutuhan pokok para biksu, perlengkapan wihara, dan berdana untuk perkembangan dan kemajuan agama Buddha. Yang ketiga, Asada. Kebaktian untuk memperingati hari besar Asada disebut Asada Puja atau Asala Puja. Hari Raya Asada diperingati 2 bulan setelah Hari Raya Waisak guna memperingati peristiwa di mana Buddha menebarkan Dharma untuk pertama kalinya kepada 5 orang pertapa atau Pancavagya di Taman Rusa Isipatana pada tahun 588 sebelum Masehi. Umat Buddha berlindung kepada Dharma, berarti umat Buddha yakin bahwa Dharma mengandung kebenaran yang bila dilaksanakan akan mencapai akhir dari duka. Umat Buddha berlindung kepada Sangha, berarti umat Buddha yakin bahwa Sangha merupakan pewaris dan pengamal Dharma yang patut dihormati. Khotbah pertama yang disampaikan oleh Buddha pada hari suci Asada ini dikenal dengan nama Dharma Cakkappavattana Sutta, yang berarti khotbah pemutaran roda Dharma. Dalam khotbah tersebut, Buddha mengajarkan mengenai 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani yang menjadi landasan pokok Buddha Dharma. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Magga Puja. Hari besar Magga Puja diperingati disabdakannya Ovada Patimokkha, inti agama Buddha dan etika pokok para biksu. Sabda Sang Buddha di hadapan 1250 arahat, yang kesemua arahat tersebut dihabiskan sendiri oleh Sang Buddha, yang kehadirannya itu tanpa diundang dan tanpa ada perjanjian satu dengan yang lain terlebih dahulu. Sabda Sang Buddha bertempat di Wihara Velupana, Rajagaha, tempat ibadah agama Buddha disebut wihara. Penyebaran agama Buddha di Asia dan di Indonesia. Agama Buddha mulai berkembang di India, yaitu tempat di mana Buddha Gautama mengajarkan ajarannya. Setelah wafat Buddha Gautama, ajaran tersebut disebarluaskan oleh para pemuka agama sehingga bertahan sampai sekarang. Yang pertama, penyebaran di India dan di Asia Tengah. Dimulai dari India, tepat di mana Buddha Gautama lahir dan wafat. 100 tahun setelah Buddha mencapai nirwana, ajaran ini mulai memudar, sehingga para biksu di sana memutuskan untuk mulai melestarikannya agar tetap hidup. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan membuat dharma atau pengajaran. Selain melalui kaum biarawan, agama Buddha juga disebarluaskan oleh raja-raja besar di India, seperti Raja Asoka. Ia mengajarkan rakyatnya untuk tidak berpikiran jahat, seperti serakah dan mudah marah. Yang kedua, penyebarannya di Asia Timur. Selama abad 3 sebelum Masehi, Raja Asoka mengirimkan misionaris ke barat laut India, yaitu tepatnya di Pakistan dan Afghanistan. Pada abad kedua sebelum Masehi, beberapa kota Asia seperti Khotan telah menjadi pusat penting bagi Buddhisme. Dan pada abad ke-6 dan abad ke-7, agama Buddha telah berkembang di bawah kerajaan tersebut. Yang ketiga, penyebaran di Asia Tenggara. Pada awal era Masehi, orang-orang di berbagai belahan datang untuk mengetahui ajaran Buddha sebagai hasil dari meningkatnya hubungan dengan para pedagang India yang datang ke wilayah tersebut untuk berdagang. Pedagang ini juga membawa agama mereka dan budaya dengan mereka. Mulai saat itu, orang-orang setempat mulai mengenal agama Buddha, tetapi
tetap mempertahankan keyakinannya dan adat istiadatnya. Yang keempat, penyebaran di Nusantara. Pada akhir abad ke-5, seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Pada akhir abad ke-7, seorang peziarah Buddha dari Tiongkok berkunjung di Pulau Sumatera, bagian dari kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-8, Jawa Tengah mulai berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddhisme. Pada abad ke-9, kerajaan Sriwijaya telah menguasai Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan semenanjung Malaya. 16 candi peninggalan kerajaan Buddha di Nusantara, yaitu yang pertama, Candi Batu Jaya. Candi ini berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Dibangun pada abad ke-4 Masehi. Candi ini merupakan salah satu bangunan Buddha tertua di Nusantara. Yang kedua, Candi Kalasan, yang berlokasi di Yogyakarta. Candi ini didirikan oleh Raka Rai Panangkaran pada tahun 778 Masehi. Yang ketiga, Candi Sari. Candi ini candi biara bertingkat 2 yang terkait dengan Candi Kalasan. Yang keempat, Candi Sewu. Candi ini terletak di Kabupaten Blaten, Jawa Tengah, yang dibangun sekitar tahun 792 Masehi. Yang kelima, Candi Mendut, terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang di dalamnya terdapat 3 arca batu berukuran 3 meter. Yang keenam, Candi Borobudur bertempatan di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Yang ketujuh, Candi Pawon. Candi ini bertempatan di Magelang, Jawa Tengah juga, yang merupakan tempat penitipan abu jenazah Raja Indra. Yang kedelapan, Candi Plason. Candi ini candi yang bertempatan di Klaten, Jawa Tengah, yang seringkali dinamakan sebagai Candi Kembar. Yang kesembilan, Candi Sojiwan. Candi ini juga bertempatan di Klaten, Jawa Tengah. Yang ke-10, Candi Banyunibo. Candi ini terletak di Sleman, Yogyakarta. Yang ke-11, Candi Muaro Jambi, terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Yang ke-12, Candi Muara Takus. Candi ini terletak di Kabupaten Kampar Riau. Yang ke-13, Candi Bahal. Candi ini terletak di Padang Lawas, Sumatera Utara. Yang ke-14 merupakan Candi Simberawan. Candi ini berbentuk stupa di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang ke-15, Candi Brahu. Candi ini terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Yang ke-16, Candi Jabung. Candi ini terletak di Probolinggo, Jawa Timur.